Oke adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di kimia koloid ya. Kita akan masih coba membahas soal berikutnya. Di sini kakak memiliki soal. Soal ini tentang data koloid yang tepat. Ya, di sini kita lihat ada fase terdispersi, kemudian medium pendispersinya apa, kemudian jenis koloidnya, nama jenis koloidnya apakah sesuai dengan fase terdispersi dan pendispersinya atau tidak ya. Jadi di sini ada A, B, C, D, E. Jadi langsung adik-adik pilih apakah yang A sesuai dia terdispersi atau pendispersinya dengan nama jenis koloidnya. Baik adik-adik, kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa sebelum kita bahas, kita tulis dulu di sini. Jawab yuk. Ayo Bang, kita coba bahas ya bareng-bareng. Nah adik-adik jangan lupa bahwa untuk yang namanya koloid itu terdiri dari fase ya, terdispersi atau kakak sebut P, fase T. Kemudian yang kedua terdiri dari fase pendispersi. Ya. Kemudian untuk jenis koloidnya disebutnya apa, begitu ya. Nah, adik-adik biasakan bahwa untuk fase terdispersi ya kita punya tiga, ada gas, kemudian ada cair, ada padat. Nah, untuk gas, untuk fase pendispersinya itu biasanya terdiri dari cair dan padat. Nah, untuk cair jika punya fase terdispersi gas, pendispersinya cair, biasanya itu disebut dengan busa. Ya. Kemudian jika fase terdispersinya gas, kemudian fase pendispersinya padat, itu biasanya disebut dengan busa padat. Ya. Jadi sama-sama busa, tapi yang pendispersinya cair disebut busa saja. Kalau yang fase pendispersinya padat disebutnya busa padat, gitu ya. Kemudian kita punya fase terdispersinya itu adalah cair adik-adik. Ya, ada gas, ada cair, nanti ada padat. Nah, untuk cair, pendispersinya terdiri dari tiga medium biasanya. Ada gas, kemudian ada cair, nah, kemudian ada padat. Untuk cair di dalam gas, itu biasanya disebut dengan aerosol. Aerosol. Ya. Kemudian untuk cair di dalam cair, biasanya disebut dengan emulsi. Ya. Kemudian untuk cair di dalam padat, itu biasanya disebut dengan emulsi padat. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah padatan adik-adik, padat. Ya. Untuk padat itu untuk fase pendispersinya atau medium pendispersinya itu ada tiga juga, ada gas, ada cair, ada padat sama dengan cair tadi. Jika padat dalam gas itu biasanya disebut dengan aerosol juga. Biasanya disebutnya aerosol padat. Ya. Ini sama, lihat, cair dalam gas disebut aerosol, padat dalam gas disebut aerosol padat. Ini juga ada yang menyebut bahwa cair dalam gas disebutnya aerosol cair, tidak ada masalah. Ya. Kemudian padat dalam cair disebutnya sol. Kemudian untuk padat dalam padat disebutnya sol padat. Nah, kita lihat adik-adik ya, bahwa di sini kita punya fase terdispersi, pendispersi, dan jenisnya. Kita tinggal samakan di sini bahwa padat dalam cair, fase terdispersi, dan medium pendispersi. Fasenya kita punya padat, kemudian cair. Disebutnya sol. Jadi bukan emulsi adik-adik. Emulsi itu untuk yang cair di dalam cair. Ya. Kemudian cair dalam gas. Kita punya cair dalam gas biasanya disebut aerosol. Bukan sol. Karena sol itu padat dalam cair. Gas dalam cair disebutnya gel. Nah, ini bukan gel adik-adik. Ya. Nah, kemudian kita coret dulu. Kemudian gas dalam padat. Kita punya gas dalam padat disebutnya busa padat, betul. Kemudian padat dalam padat disebutnya aerosol. Ini bukan aerosol. Padat dalam padat disebutnya sol padat. Jadi ini kurang tepat.
Jadi jawabannya adalah D adik-adik. Ya. Jadi kita lihat bahwa jawabannya adalah D, gas dalam padat disebutnya busa padat yang ini. Ya. Baik adik-adik, bagaimana, sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di soal berikutnya, ya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.